Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Hari ini hari Rabu 28 Oktober 2020. Bacaan kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kalangan Lukas. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Yohanes, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Celot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita memperingati pesta Santo Simon dan Yudas. Mereka adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Dalam Injil yang baru saja kita dengar dikatakan, semalam-malaman Yesus berdoa, lalu ia memilih ke-12 orang yang disebutnya rasul. Memilih rasul ternyata sangat serius baginya. Ia tidak memilih begitu saja. Semalam-malaman ia berdoa di atas gunung. Entah apa persis yang didoakan Yesus. Yang pasti ia berdoa semalam suntuk sebelum memilih para rasul. Tindakan Yesus ini menunjukkan betapa pentingnya menjadi muridnya dan betapa pentingnya berdoa sebelum menentukan pilihan. Sesudah doa yang panjang itu, Yesus menyatukan pilihannya kepada 12 orang yang biasa-biasa yang dikehendakinya. Mereka bukan dari kalangan terpelajar. Mereka bukan dari kalangan pejabat. Mereka berasal dari kalangan nelayan, tetapi menjadi istimewa karena dipanggil oleh Yesus sendiri. Mereka bukan dari turunan pemimpin ternama, tetapi kemudian disegani karena wibawa dan keberanian mereka memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Sesudah dipilihnya, ia membawa para muridnya langsung menjumpai orang banyak, orang-orang yang ingin mendengarnya, mereka yang minta disembuhkan, minta dibebaskan dari roh jahat, dan ingin menjamahnya karena ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus hendak menunjukkan kepada para murid yang baru dipilihnya, yakni tugas dan tanggung jawab seorang murid. Dalam konteks ini, kita dapat mengerti pemuridan Yesus mengandung konsekuensi perutusan, yakni menjadi saksi kasih atas karya keselamatan Allah melalui diri putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga-keluarga Katolik yang berbahagia dimanapun Anda berada, melalui sakramen pembaptisan, kita semua juga menjadi murid-murid Yesus di zaman ini. Melalui kesaksian dan pewartaan para rasul, kita saat ini dapat mengimani, dapat mengenal, dan dapat mengetahui perbuatan-perbuatan Yesus selama hidupnya di dunia ini. Hidupnya di dunia ini mengandung banyak kebaikan, banyak perbuatan-perbuatan yang dapat kita contoh. Itulah tugas pemuridan yang pernah dijalankan oleh para rasul, kini diwariskan kepada kita semua. Kita dipanggil menjadi saksi kasih Tuhan di tengah-tengah sesama yang membutuhkan, mereka yang menderita miskin, mereka yang butuh perhatian, dan mereka yang butuh didengarkan. Mereka ini ada di antara kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini menutup mata kepada mereka-mereka ini? Saudara-saudara terkasih, apapun peranan dan tugas kita saat ini, baik sebagai orang tua bagi anak-anak, sebagai pegawai kantoran, sebagai petani, atau sebagai kepala keluarga, atau mungkin sebagai anak dalam keluarga, kita semua dipanggil untuk menghadirkan damai, membawa sukacita dan kebaikan bagi sesama. Tindakan sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjadi saksi kasih Kristus di zaman ini adalah dengan mengawali setiap hari kita dengan doa, mendoakan mereka yang akan kita jumpai dalam segala tugas harian kita,
dan mungkin mengawali semua pilihan dan tindakan kita serta pekerjaan kita dalam doa. Tindakan ini tampaknya cukup sederhana, namun bila kita lakukan dalam ketekunan, maka kita telah berpartisipasi dalam karya kasih Allah di dunia ini. Mendoakan sesama adalah salah satu cara menjadi mediator kasih dalam hidup sebagai murid Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mari belajar dari Yesus. Berdoalah sungguh-sungguh sebelum menentukan pilihan, dan marilah menjadi murid Yesus yang baik. Karena kita orang yang dibaptis dalam nama Yesus, dipanggil dan diutus juga sebagai murid untuk membawa sukacita, membawa damai di tengah situasi dunia saat ini. Semoga